Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami podcast Bumi Pawah. Tetap masih bersama saya host Jasrial yang akan memandu teman-teman yang masih setia bersama kami tentunya. Untuk kali ini kita berbicara tentang kalangan anak muda lah ya. Kayaknya lebih asik. Kayaknya cerita tentang anak muda yang berbicara tentang masa depan kayaknya lebih asik. Dan tamu kita kali ini adalah salah satu putri yang cantik kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut rekan-rekan sekalian cantik itu terserah ya, komen aja kalau memang mau. Dari masa SMA beliau sudah mulai meniti karir dan beliau sudah coba terjun ke dunia yang kalau bahasa sekarang fashion ya. Fashion big keren kayak fashion. Langsung aja kita ke tamu kita kali ini. Assalamualaikum Salsabila ya. Iya, waalaikumsalam. Hai, salam rekan. Ini cerita loh. Salsa kalau saya boleh tahu, dulu pernah menjadi salah satu duta wisata Aceh Selatan. Iya, alhamdulillah. Bisa cerita nggak tuh gimana bisa jadi duta wisata Aceh Selatan sendiri gimana? Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Iya. Hai, salam rekan. Perkenalkan, nama saya Salsabila, umur saya 21 tahun. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2022, saya terpilih menjadi duta wisata Aceh Selatan 2022. Dan alhamdulillah juga di tahun yang sama, tapi bulan yang berbeda, saya terpilih menjadi Waka 4 Duta Wisata Aceh tahun 2022 gitu. Saat ini saya seorang mahasiswa ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, dan kesibukan saya sehari-hari ada guru private, terus juga modeling dan aktif sih di aktivitas kampus. Iya. Terakhir kali. Kalau kita mau tanya, kok minat gitu loh bermain? Ya, minatnya di dunia fashion dan entertainmentnya itu di mana? Jadi memang dari dulu mungkin dari kecil mungkin agak sedikit centil ya. Jadi dari TK itu udah dididik tuh untuk ikut-ikut fashion show, terus nari-nari ya kan. Terus SMP saya mendapat kejuaraan tari FLS 2M. Itu di tahun 2016 atau 2014 gitu, juara 2 tingkat kabupaten. Terus di tahun 2013 saya menang juara 1 vokal grup di mewakili SMP 1 Tapak Tuan. Terus di SMA saya sempat vakum karena saya ikut asrama boarding di Alfitian School Aceh. Itu salah satu sekolah Islam terpadu. Terus juga di situ saya fokus menghafal Al-Quran juga, dan itu sempat vakum dari dunia-dunia kesenian-kesenian. Terus di tahun 2018 di SMA saya memulai lagi untuk ikut-ikut fashion show itu di Miss Hijab Pino, dan top 10 tuh di Hijab Pino. Mungkin belum rezeki. Belum dapat yang lebih baiknya itu belum ketemu. Belum, ini kayaknya masih merangkak gitu ya. Terus di tahun 2022 ini, tapi sebelum itu saya juga ada ikut Islamic Fashion Festival IFF, itu ikut sebagai modelnya. Nah setelah meniti karir di dunia modeling, karena abang saya alumni duta wisata, jadi tapi sebelum itu saya ikut terus nih, ikut perkembangan dari duta wisata ini, karena kan kita kalau ada keluarga gitu kayak terpacu, apa sih duta wisata ini gitu ya, kayaknya lebih seru nih terjun ke situ ya gitu. Terus saya ikut di tahun 2022, saya ikut duta wisata. Awalnya sempat kayak
ini kayaknya nggak mungkin deh menang. Soalnya saingannya sangat pintar-pintar, cantik-cantik, tinggi-tinggi lagi kan. Terus alhamdulillah saya diberi kepercayaan juga sebagai pemenang Duta Wisata 2022 dan membuktikan bahwa prestasi saya tidak hanya sampai di situ. Akhirnya saya kembali mengembangkan alhamdulillah juga di Provinsi Aceh, saya mewakili Aceh Selatan menang menjadi Waka 4 Duta Wisata Aceh. Nah, agamnya itu Pak, saya sedikit memperkenalkan partner saya. Partner saya ini adalah Bambang Lesmana. Dia juga menjadi pemenang Duta Wisata tahun 2022 di mewakili Aceh Selatan. Berangkat menuju provinsi, dia menang juga di wakil 1, juara 2. Oh, kalau secara prestasi, kalau kita melihat Duta Wisata kita kayaknya sudah lumayan. Sudah lumayan, insya Allah ya. Nah, setelah Salsa tadi berhasil meraih sampai ke tingkat provinsi, apa kelanjutan dari kegiatan dari hasil dari Duta Wisata yang Salsa lihat? Jadi di provinsi itu Pak, sebelumnya kan kita ini di kabupaten, kan akan memenuhi syarat-syarat mengikuti provinsi. Nah sebelum saya menjadi duta, saya juga udah mempromosikan nih wisata-wisata yang ada di Aceh Selatan. Namun tidak semua, cuman wisata-wisata yang istilahnya lagi hits, lagi tren di kalangan anak muda yang pasti nih aku datang ke situ gitu kan. Jadi yang pertama kali saya promosiin itu adalah Lok Rukam. Kemarin itu sedang hits dengan sate lolaknya. Jadi saya promosiin di situ. Ini sebelum menjadi duta. Sebelum jadi duta pun sudah memang terjun di situ ya. Terjun di situ karena kayak kalau kita mau melihatkan pada orang tuh Aceh Selatan ini punya apa? Punya potensi cukup bagus. Jadi sebelum itu saya juga udah menceritakan dan kebetulan ayah saya orang Trumon, jadi saya juga sedikit mempromosikan Benteng Trumon. Dan ketika kami mengambil video profil itu saya memilih Benteng Trumon dan Pulau 2. Itu kegiatan untuk sate lola dan Benteng Trumon itu pribadi atau ada support dana dari yang lain? Jadi kebetulan untuk video profil itu alhamdulillah disupport sama dinas. Itu yang untuk pengambilan video profil yang di Benteng Trumon dan juga di sate lolaknya di Pulau 2. Oh, yang di Pulau 2. Berarti yang ada support dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata yaitu di Benteng Trumon dan Pulau 2 ya. Itu memang program dalam rangka jangka untuk pemilihan duta wisata berikutnya ya. Duta wisata provinsi tahun itu. Terus kalau untuk sate lola, saya berinisiatif sendiri sih sama partner saya yang Bambang tadi. Jadi kami kayak ini makanan ini nggak ada di tempat lain. Jadi kami akan mempromosikan ini kepada orang luar bahwa kalau kalian mau makan ini kalian harus ke Aceh Selatan. Dan nggak bisa di mana-mana, harus ke Lok Rukam. Gitu. Nah, menarik ya saya. Proses yang panjang dari mengikuti duta wisata dengan pelajaran yang memang sudah digali ya. Kita belajar sendiri. Nah, setelah jadi menang duta wisata itu sendiri, apa yang dia berhasil membuat bisa Salsa mengembangkan diri melihat dari situ? Jadi kalau untuk duta wisata ini Salsa kembanginnya selain ke modeling tadi, kami juga ikut kemarin tuh berpartisipasi di Aceh Culinary Festival di tahun 2022 di tahun yang sama. Itu Aceh Culinary Festival itu adalah mengenalkan seluruh makanan Kabupaten Aceh, seluruh kabupaten yang ada di Aceh itu mengenalkan di stand masing-masing di Taman Ratu Sapetudin. Nah, waktu itu mewakili Aceh Selatan. Mewakili Aceh Selatan. Jadi di setiap rumah kita itu, rumah Aceh itu, jadi kami memperkenalkan apa saja sih yang ada di Aceh Selatan. Misalnya, orang nih mungkin banyak yang belum tahu itu ada Subang Gadeng, makanan khas Kerajaan Trumon, dan juga ada lempeng sage mungkin, dan juga yang lagi hit sekarang adalah sate lola dan jus nipa. Cuman mungkin perkenalannya hanya di situ saja. Kami terakhir kolaborasinya yaitu di Aceh Culinary Festival itu di tahun 2022.
Itu yang terakhir ya. Itu terakhir kali Ini kendalanya sebenarnya kalau kita melihat potensi kita kan cukup bagus dan sangat bagus ya, duta wisata kita kan cukup mapan nih. Iya, insya Allah. Sebenarnya kan untuk kalau kita bisa katakan kita promosi ada, kita nggak bisa pungkiri itu ada tetap. Pasti ada. Ya, pasti ada. Cuman kalau Salsa melihat dengan perannya pemerintah daerah di sini bagaimana? Kalau promosi tadi menyinggung soal promosi itu kan bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya. Iya. Spontan gitu. Ada orang yang tiba-tiba wisatawan datang kemari. Orang nggak tahu misalnya ada apa gitu yang terbaru di sini misalnya tapak. Orang nggak tahu. Tapi tanpa kita suruh mereka memposting, wow di sini ada tapak loh sebesar ini. Nah itu kan promosi yang sifatnya spontanitas karena mereka berkunjung. Tapi kalau dari kami selain inisiatif sendiri dan mungkin sering juga kerjasama dengan dinas pariwisata, tapi nggak langsung kerjasama sama pemerintah daerahnya kayak. Ya dinas kan juga bagian. Dinas kan bagian dari kami. Ya. Jadi otomatis kami akan kolaborasi dengan pariwisata yang ada di Aceh Selatan bersama dengan dinas pariwisata gitu. Dan saat ini juga ada untuk pemilihan duta wisata kan alumni duta wisata memang terlibat ya. Terlibat, alhamdulillah mungkin ini udah kesekian kalinya duta wisata ini dinobatkan ya, penobatan duta wisata ini dan alumni juga ikut serta. Baru tahun ini? Enggak, setiap tahunnya itu alumni juga ikut serta dalam pemilihan duta wisata ini. Jadi dia diajak berkolaborasi lah dalam hal itu ya, masuk dalam kepanitiaan ya. Anak-anak muda itu kan lebih kreatif ya gitu. Jadi kayak ada tema baru gitu, atau apa yang lagi ingin dibangkitkan di Aceh Selatan. Jadi kami kolaborasi bersama dengan alumni-alumni terdahulu. Kalau untuk tahun ini bulan berapa duta wisata? Insya Allah pendaftarannya udah mulai dari sekarang. Ya? Mulai dari sekarang di tanggal 8 dan ada perpanjangan. Terus mungkin pemilihannya ada di bulan Juni di bulan Juni. Nanti di akhir Mei sampai bulan selanjutnya. Mungkin ada di sekitaran tanggal 1 atau sampai tanggal 3 gitu. Oke. Ini kita berbicara tentang sesudah kita menjadi duta wisata. Iya. Kalau Salsa sendiri mengembangkannya itu di daerah apa di luar? Karena Salsa juga aktivitasnya itu banyak kan di Banda Aceh. Jadi Salsa mempromosikannya itu ke luar juga ya. Kalau ke Aceh Selatan mungkin kita sebagian dari orang Aceh Selatan itu udah tahu. Walaupun di pedalaman belum tahu. Belum ya. Tapi Salsa lebih mempromosikannya di luar. Kan wisatawan itu kan yang dari luar ke dalam. Tapi kan ada wisatawan lokal. Nah wisatawan lokal itu kan Aceh Selatan gitu. Jadi Salsa promosiinnya di luar Aceh kayak kalau misalnya nih jumpa tiba-tiba orang mana? Orang Aceh Selatan. Oh di Aceh Selatan ada apa aja gitu kan. Spontan kita mempromosikannya. Nah, promosi dalam bentuk kegiatan. Yang kecuali memang event-event yang sudah tertentu ya. Iya. Nah, di luar event itu ada nggak? Di luar event itu seperti tadi kayak promosi spontan tadi kalau misalnya ada orang tanya gitu kan di Salsa kan di bio Instagram tuh ada duta wisata. Itu pribadi. Iya, otomatis kan orang akan bertanya, Kak ini kalau mau di Aceh Selatan kita mau kemana aja nih? Makanannya apa aja? Kita harus kemana aja? Rekomendasiin dong wisata-wisatawan gitu. Itu dari pribadi Salsa dan partner Salsa juga gitu. Keluhan-keluhan dari partner Salsa sendiri tentang kondisi Aceh Selatan dalam dunia wisata sendiri gimana Salsa lihat? Mungkin bukan di dunia wisata aja ya Pak, di berbagai bidang kayaknya kurangnya kolaborasi mungkin ya, kolaborasi sama pemerintah daerah karena kan yang tertinggi sekarang pemerintah daerahnya kan bupati. Dan kami juga udah pernah bukan kami nggak pernah audiensi pada bupati, kami juga udah pernah audiensi sama bupati, tapi kayaknya nggak ada tindak lanjut seperti kayak angin lalu aja gitu ya. Mungkin dengan waktunya nggak cocok atau bapak kan bukan kami aja, bukan wisata aja yang dipikirkannya kan, jadi mungkin kami mungkin tahap lain bisa kan. Kalau dari dinasnya sendiri? Kalau dari dinasnya sendiri, ya itu kan sudah pasti kami kerjasama karena kan dinas pariwisata tadi ya, otomatis sudah pasti terjalin kerjasama gitu. Nah, sebagai
Putri Duta Wisata Aceh Selatan dan juga Inong sudah kalau kami Pak. Oh, Inong ya. Inong Aceh Selatan. Inong Aceh Selatan. Iya. Inong Aceh Selatan. Tapi mainnya ke provinsi. Dan di provinsi sendiri selain kegiatan kuliah, ngajar private, terus modeling masih terjun ya. Masih terjun. Nah, kira-kira ada minat nggak membuat itu bawa ke Aceh Selatan? Tentu aja ada minat ya Pak, karena menurut Salsa kalau misalnya di dunia entertain bisa dibilang kayak gitu kali ya, itu sangat berpengaruh sih. Karena sekarang kan mainnya sosial media. Iya. Jadi kalau sosial media tuh kalau kita misalnya nih podcast salah satunya, orang lebih suka mendengarkan dari anak-anak muda. Bukan nggak mau kita untuk membawa hal-hal baru, cuman kan perlu secara perlahan ya kita kalau mau membawa hal baru yang belum pernah ada, tiba-tiba ada kan nggak mungkin. Hai, kami ada modeling, kami buka agensi gitu kan nggak mungkin. Jadi secara perlahan. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, lebih baik sebenarnya kerjasamanya sama pemerintah daerah ya, karena kayak ini disupport nih sama pemerintah daerah, kayaknya kita join aja kali ya, pasti ada dampaknya nih ya kan Pak, saya kan kayak gitu. Tapi sejauh ini niat ada, cuman mungkin belum kesampaian. Belum waktunya kan. Belum waktunya. Mungkin kita gedor lagi. Bisa jadi. Jadi mungkin kita membuat konsep yang lebih mantap dan bisa ditangkap positif kali ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dunia modeling ini kan kayaknya masih awam ya untuk Aceh Selatan ya. Nah, kalau Kak Salsa yang terjun di dunia itu, kalau mungkin tingkat Banda Aceh sudah oke, nggak ada persoalan ya. Nah, Aceh Selatan sendiri, Salsa melihatnya di mana itu? Kalau mungkin ya, kita nggak bisa juga bilang orang itu awam ya. Jadi kayak banyak dari sebagian orang, bukan Aceh Selatan aja, tapi di mana-mana menganggap modeling itu kayak hanya apa tuh, modeling itu cuma lenggak-lenggok di tempat di jalan, di karpet, di red carpet, cuman mempromosikan baju, cuman gimana gitu ya. Tapi bagi Salsa, setelah Salsa terjun ke dunia itu langsung, jadi Salsa di sana tuh bukan model biasa aja Pak. Jadi Salsa itu mengikuti kelas. Kelas modeling itu Salsa ikut di agensi Posh Agency. Nah, di Posh Agency ini bukan hanya sekedar di jalan udah post gitu kan, nggak gitu. Cuman kami diajarin percaya diri, gimana tampil, karakter yang dihadirkan ya. Penampilan percaya diri di depan orang ramai. Karena kalau kita model itu kan di depan semua orang. Jadi bukan di catwalk-nya saja yang menjadi perhatian. Iya, jadi bagaimana memunculkan hanya diri sendiri, nggak usah jadi orang lain. Kamu jadi karakter kamu aja nih gitu, nggak usah jadi orang lain, karena masing-masing itu orang itu punya keunikan dengan dirinya sendiri. Jadi ditonjolin keunikannya, nggak usah kayak aku minder, aku insecure kayak gitu. Kalau ada sebagian masyarakat kita bahwa catwalk itu image-nya kan jelek ya. Iya itu makanya. Nah kalau kita di Aceh sendiri kan sebenarnya nggak seperti itu kan, Noah? Enggak, kalau di Banda Aceh itu kan udah lebih, mungkin udah open minded ya Pak ya. Udah lebih pikirannya udah lebih terbuka gitu kan. Jadi Posh Agency itu bukan satu-satunya agensi yang ada di Banda Aceh. Ada beberapa agensi lain yang nggak mungkin saya sebutkan ya kan. Jadi Posh Agency ini salah satu agensi model, cuman emang kayak bukan catwalk. Kami emang diajarin, kami ditampilin, didatangin guru langsung dari Jakarta. Memang ini fashion designer, ini gurunya. Jadi kami mendapatkan kelas kayak sekolah, cuman lebih ke non formal ya gitu. Dan Salsa suka karena passion Salsa di situ gitu. Ini pas nih sama dunia Salsa gitu. Jadi kan itulah hasil dari apa yang Salsa terima begitu menjadi duta wisata secara pribadi. Semakin lebih percaya diri dan termotivasi. Walaupun dalam tanda kutip dorongan dari pihak dalam hal ini Pemda masih belum maksimal. Sejauh ini masih dari keluarga. Support sistemnya dari keluarga aja nih. Kalau Salsa punya ide, karena dunia catwalk kita sebenarnya kan kalau kita berbicara Aceh kan lebih Islami catwalknya, tidak seperti catwalk yang kita bayangkan, kita nonton di YouTube. Tapi kan kalau kita di Aceh ini lebih busananya Muslim, penampilan juga lebih Islami. Jadi saya pikir tidak terlalu buruk lah dalam hal kita menampilkan itu. Nah, kalau Salsa punya gagasan nggak
bagaimana istilahnya dalam rangka kita juga banyak hasil-hasil kerajinan kita dan kita punya motif ciri khas sendiri. Iya, salah satunya si tunjung. Nah, cara motif si tunjung ya. Dan juga ada beberapa makanan dan kuliner yang bisa kita bawa dalam satu buah forum keto menarik. Iya. Ada terpikir nggak membuat seperti itu? Jadi bukan terpikir, sudah dilakukan. Sudah dilakukan pada saat Duta Wisata itu kan sekalian mempromosi ini. Betul. Bukan Targetnya promosi wisata aja. Betul. Semua yang ada di Aceh Selatan, apa aja yang ada di Aceh Selatan, dari kecil maupun besar itu akan kita promosikan kepada orang ramai karena itu dari semua kabupaten, Pak, kebetulan. Nah, jadi pertama kali Salsa tampilkan itu baju dari Bu Novi, dari Palaskaf, ya kan, dari model si tunjungnya. Nah, itu mendapat respon positif dari orang-orang. Jadi orang bilang kan, ini motif kalian bagus sekali kayak gitu dengan kombinasinya. Jadi orang itu kayak tertarik ya kalau misalkan itulah model itu bukan sekedar ketok saja tapi kayak penampilan itu orang menjadi tertarik. Nah, ini kita sedikit melihat motif si tunjung ya. Iya. Salah satu motif yang Duta Wisata juga mainkan kemarin sampai ke tingkat provinsi. Kalau menurut Salsa, memungkinkan nggak baju itu kan jenisnya batik ya? Iya, itu mungkin kolaborasi antara modern sih. Iya, tapi kan arahnya ke batik ya. Iya, betul. Kalau formal untuk acara-acara. Cuman Bu Novi kayaknya udah tampilin yang bisa kita pakai casual sehari-hari gitu. Bisa ya. Iya. Nah, kalau kita melihat memungkinkan nggak itu masuk baju itu menurut pandangan Salsa ya? Baju itu bisa nggak menjadi salah satu baju dinas pariwisata, dinas di ASN kita? Nah, jadi itu sangat menarik ya Pak. Jadi Salsa itu kan di modeling ini juga kerjasamanya sama dinas pariwisata, pariwisata yang ada di provinsi. Iya. Nah, jadi di provinsi itu, insya Allah bakalan launching memakai baju yang ada motif khas Acehnya. Iya. Jadi di Indonesia, di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, itu mereka di hari-hari tertentu sudah ada memakai baju khas dari daerahnya. Kayak yang diajukan sama Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sudah dibilang kalau misalnya nanti ada yang pakai nih baju motif dari kabupaten atau provinsi masing-masing. Nah, di pariwisata itu kalau yang di provinsi sudah memakai motif-motif Aceh kebetulan. Cuman kemarin sudah launching dan Salsa juga menjadi salah satu modelnya. Nah, jadi belum dipakai, tapi ada acara-acara tertentu misal. Kalau sekarang kan di sini kalau kopri? Mohon maaf kalau salah, baju kopri kan kalau misalnya ada pameran apa gitu. Nah, kalau misalnya bisa aja nih kita buat untuk motif baju si tunjung ini seperti kayak misalnya ini ada festival Barat Selatan kemarin. Nah, di Aceh Selatan ini kan jadi tuan rumahnya. Kenapa orang masih memakai baju biasa? Seharusnya ada satu hari yang memakai baju motif si tunjung itu. Sebagai promosi juga bahwa kalau misalnya masyarakat Aceh Selatan ini bukan hanya bicara saja tapi lebih mendukung dari UMKM yang ada. Gitu sih. Jadi tanda kutip sebenarnya peran pemerintah daerah dalam hal mempromosikan, meningkatkan itu penting ya. Itu sangat penting ya Pak. UMKM udah ada, bahan udah ada, semua udah ada. Tinggal bagaimana cara kita, kan kita juga sebagai contohnya saya kan anak muda ya. Anak muda itu kan udah memberikan statement atau sudah lebih berusaha untuk mempromosikan istilahnya, dan selanjutnya dari pemerintahnya juga mendukung atau mendorong, ya ini karya anak bangsa nih ada loh di Aceh Selatan. Kayaknya menarik sebenarnya karena kalau kita panjang sebenarnya. Mungkin pada session berikutnya mungkin kita bisa tambah lagi. Part 2 ya. Jadi sebenarnya harapan Salsa sendiri untuk kita berbicara di dunia wisata dan perhatian dari pemerintah daerah sendiri. Apa harapannya kira-kira? Harapan Salsa yang terjun langsung di dunia pariwisata. Contohnya saja seperti Tapak, itu adalah menjadi ikon utama dari Aceh Selatan selain Naga, ya kan. Jadi
banyak orang yang orang itu pasti tidak akan kritik langsung dengan pemerintah daerahnya. Iya. Itulah peran duta wisata. Iya. Mendengarkan kritikan, masukan dari wisatawan lokal ataupun masyarakat lokal atau masyarakat lain juga yang datang ke Aceh Selatan itu salah satunya itu mereka sangat mengkritik ikon utama itu ya, yang tapak itu. Betul. Seperti bisa kita lihat langsung kayak tapak itu nggak ada tindak lanjut untuk memperbaiki jalannya. Ya. Nah, jadi di wisata ini adanya yang harus untuk kita membangun suatu wisata itu bisa dilihat dari aksesnya, apakah baik, kenyamanannya, dan juga tempat-tempat ibadahnya. Itu apakah ada? Apakah standar nggak itu ya dalam standar wisata? Itu kan tempat ya. Kalau kuliner sendiri? Kalau kuliner sendiri ya Pak ya, kalau kuliner sendiri yang masih ada sekarang sampai detik ini juga mungkin sate lola. Iya. Nah, di Aceh Culinary Festival, itu kan kemarin kita berbicara tentang kuliner yang ada di Aceh Selatan. Iya. Nah, yang menjadi ciri khas sekarang kan kalau yang modernnya, selain sate lola kan juga ada kopi anduang. Iya. Iya, itu ciri khas yang ada di Aceh Selatan. Namun kalau misalnya makanan tradisional, itu banyak sekali itu yang DM-nya langsung ke salsa. Ini anak duta wisata ini apa cuma mempromosikan atau memang ada gitu kan. Jadi kayak mereka itu bertanya, kemarin saya ke Aceh Selatan nih Kak, katanya gitu kan. Misalnya kemarin dia ada tanya lempeng sage. Iya. Ya kan? Kalau misalnya nggak ada tuh saya lihat di warkop lempeng sage, nggak ada tuh saya lihat ini apa subang gadeng. Katanya di Aceh Selatan ada semuanya, gitu kan? Katanya ACF kemarin di Aceh Selatan ada nih, ayo datang ke Aceh Selatan. Yang ada juga sate lola, tapi sate lolanya juga kok tiba-tiba saya pada saat masa liburan kok gini ya, kok nggak ada gitu, nggak sesuai sama ekspektasi mereka Pak pas datang ke sini. Jadi saya harap kalau misalnya ini mungkin pemerintah bisa kerjasama dinas pariwisata dan kolaborasi dengan anak muda dari duta wisata, bukan yang menang saja tapi bisa ke juara 2, juara 3, dan kami alumni siap untuk mempromosikan jika dukungan ya dari pemerintah itu. Jadi jangan kita sudah mempromosikan tapi pada saat wisatawan datang kok gak ada apa-apanya. Jadi mereka tidak sesuai yang apa yang kita sampaikan. Gak mau lagi datang gitu untuk ke Aceh Selatan. Gitu. Jadi harapannya pemerintah bisa lebih proaktif kayak gitu. Iya, lebih bisa menggait anak-anak muda. Bukan hanya kami, banyak anak muda yang sangat berperan besar terhadap promosi wisata yang ada di Aceh Selatan. Bukan hanya duta wisata aja, banyak selebgram Aceh Selatan yang mengiprahkan karirnya itu bukan di Aceh Selatan, tapi di provinsi Aceh karena mungkin kurangnya kolaborasi terhadap pemerintah. Jadi kita kan mencari celah ya Pak, bagaimana nih Aceh Selatan diterima di masyarakat luar atau kita akan meluruskan kabar-kabar yang miring. Nah, jadi mungkin nggak ada kolaborasi ini membuat orang warga Aceh Selatan atau anak muda Aceh Selatan nggak akan menyebarkan gitu potensinya di Aceh Selatan, tapi di luar gitu. Oke, terima kasih De Salsa ya atas statement terakhir closingnya bahwa sebenarnya tidak terlepas dari peran pemerintah dan juga stakeholder lainnya dalam mengembangkan dunia wisata. Dan sebenarnya pada prinsipnya anak muda sekarang itu sudah siap sebenarnya mereka. Sudah sangat siap, bukan sudah siap, sudah sangat siap untuk mendukung program-program pemerintah itu sendiri. Cuman kita belum tahu sejauh mana program-program. Iya. Oke, terima kasih De Salsa atas bincang-bincang kita hari ini. Demikian para penonton kami sekalian bahwa peran pemuda itu memang penting dalam mengembangkan satu daerah. Karena juga kita ketahui sebenarnya pada tanda kutip anak muda kita banyak yang berprestasi, cuman kurang perhatiannya daripada stakeholder yang ada di Aceh Selatan sendiri memberdaya gunakan mereka, maka ini akan sedikit lebih mandek dan mereka lebih banyak berkiprah di luar daerah. Begitu ya, Desa saya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, mohon maaf sedikit mempromosikan, saya memotong pembicaraan Bapak.
Jangan lupa teman-teman, ini bakal ada nih Pak pembukaan untuk pemilihan duta wisata tahun ini. Semoga banyak anak-anak muda yang berprestasi. Mungkin ini adalah salah satu jalannya untuk mempromosikan Aceh Selatan, mengembangkan potensi kalian. Itu kalian bisa langsung daftar aja di bio, linknya itu ada di bio Instagram Agam Inong Asel. Itu mungkin kalian dari sini bisa menjadi salah satu pemuda yang bisa kolaborasi dengan pemerintah di tahun kalian ini. Jangan lupa daftar dan tetap semangat untuk anak muda Aceh Selatan. Oke, terima kasih. Iya. Demikian saja para penonton kami sekalian. Dan kalau Anda ada punya pendapat ataupun kritikan, apapun pandangan kalian tentang dunia wisata di Aceh Selatan, baik itu saran maupun kritikan, silakan aja komen. Iya, bisa langsung kalau nggak DM ke Instagram Salsa Bila 07 atau Bambang Lesmana, dan juga langsung bisa kritik kalau misalnya ada yang kurang-kurang baik di wisata-wisata atau tidak sesuai dengan harapan kalian, itu bisa langsung ke Salsa, Bambang, atau langsung ke Dispar Aceh Selatan. Kami menerima kritikan karena akan memperbaiki juga nama-nama Aceh Selatan di luar sana. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.